Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sera Diva Zahiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik hadis. Baiklah, langsung saja. Pengertian kritik hadis. Secara bahasa, kata kritik diterjemahkan dengan menghakimi, membanding, dan menimbang. Sementara pengertian kritik hadis secara terminologi adalah upaya membedakan antara hadis-hadis sahih dari hadis-hadis dhaif dan menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya. Jadi, kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan. Selanjutnya, urgensi kritik hadis. Yang pertama, urgensi kritik hadis pada masa hidup Nabi SAW, yakni memberikan perhatian khusus kepada sumber agama Islam untuk memahami hadis, karena keberadaan hadis tidak mendapat jaminan dari Allah secara eksplisit sebagaimana Al-Quran, baik dari wurud dan dilalahnya. Yang ketiga, mengkokohkan hati sahabat dalam mengamalkan ajaran Islam. Kemudian urgensi kritik hadis pada masa sahabat sampai abad 1 Hijriah. Pertama, mengharuskan sahabat untuk bersikap hati-hati dalam menerima hadis, memilah hadis sahih dan dhaif, karena tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar dapat menghindari dari penggunaan dalil hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan tidak memenuhi kriteria sebagai hujjah. Yang ketiga, untuk membersihkan hadis-hadis Nabi dari noda-noda pemalsuan, sehingga hadis Nabi tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan hadis. Kemudian urgensi kritik hadis pada abad 2-14 Hijriah. Pada abad ini, terkadang kitab-kitab hadis hanya menghimpun hadis, maka perlu diteliti lebih lanjut. Urgensi kritik hadis pada abad 15 sampai sekarang. Yang pertama, memelihara khazanah keilmuan Islam. Kedua, meminimalisir perbedaan pendapat dalam kawasan produk hukum syariat. Mendeteksi hadis dhaif dalam kitab-kitab Islam yang terkadang dijadikannya sebagai dalil tuntunan amal ibadah. Mengembangkan metodologi penelitian hadis ke arah yang lebih baik agar umat muslim dapat menghadapi tuduhan orientalis terhadap otentisitas hadis secara adil. Membangun sikap kehati-hatian dalam memakai hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan ibadah sehari-hari, atau bahkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian sejarah munculnya kritik hadis dan perkembangannya. Yang pertama, kritik hadis pada masa Rasulullah. Kritik hadis pada masa Rasulullah sangat mudah dilakukan para sahabat, karena para sahabat secara langsung dapat mengetahui valid atau tidaknya hadis yang mereka terima, yakni melalui jalan konfirmasi dan klarifikasi kepada Rasulullah SAW, juga dengan upaya memperoleh validitas keterpercayaan, yakni dengan mengusahakan kesaksian dan pembuktian atas sesuatu yang diduga sebagai perbuatan Nabi SAW. Kemudian kritik hadis di era sahabat. Pada era sahabat, metode penelitian hadis mulai berkembang dengan pola yang bersifat komparatif atau perbandingan, yakni dengan cara saling menegur dan mengingatkan satu sama lain. Pada masa ini, para sahabat mulai membuat suatu rambu-rambu atau syarat diterimanya suatu hadis. Misalnya dengan mengharuskan kesaksian sahabat yang lain untuk membenarkan periwayatan hadis tersebut. Namun sejak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam,
pada saat kepemimpinan Khalifah Ali, mulai banyak ditemukan hadis palsu. Kemudian penelitian hadis pada masa tabi'in, atba'at tabi'in, hingga kodifikasi hadis. Ketika permulaan masa tabi'in, geliat kritik hadis makin besar. Hal ini disebabkan munculnya fitnah yang menyebabkan perpecahan internal umat Islam, sehingga mengancam kemurnian dan keaslian hadis. Sebab pada masa ini telah terdapat para pemalsu hadis yang dengan sengaja memanipulasi hadis dengan alasan-alasan yang bersifat personal atau kepentingan golongan. Para muhaddisin lalu melakukan perjalanan untuk mengumpulkan sejumlah riwayat, menyeleksi dan membandingkannya, hingga pada akhirnya mampu memberikan penilaian atas setiap hadis. Metode kritik hadis terus berkembang pesat, yang ditandai dengan lahirnya beberapa karya ulama tentang kritik sanad hadis. Kemudian cakupan kritik hadis. Cakupan kritik hadis meliputi penelitian sanad dan matan hadis, sebab kualitas kedua hal tersebut menjadi tolak ukur sahih atau tidaknya sebuah hadis dan diterima atau tidaknya sebuah hadis. Kemudian contoh kritik matan hadis yang dilakukan pada masa sahabat, seperti dari Aisyah tatkala mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Umar, Rasulullah bersabda, "Innal maita liyu'adziba bibuka'in ahlihi 'alaihi." Yang artinya mayat itu akan disiksa karena ditangisi keluarganya. Kemudian Aisyah membantah hadis tersebut dengan berkata, "Semoga Umar dirahmati Allah. Rasulullah tidak pernah bersabda demikian, melainkan beliau bersabda, Innallaha yazidul kafir 'adzaban bibuka'i ahlihi 'alaihi." Yang artinya sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang kafir karena ditangisi keluarganya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kritik matan hadis sudah dimulai sejak masa sahabat. Sayyidah Aisyah telah mengkritik matan hadis yang didengar dari Ibnu Abbas tersebut dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasikan dengan hadis yang bertema sama yang pernah didengarnya sendiri dari Rasulullah dan juga nas Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kritik hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.